Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam jumpa dalam syukur atas kasih setia Allah yang terus memelihara kita hingga saat ini kita kembali dapat datang ke hadirat Allah dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 2 Agustus 2025 bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus 10 ayat 17 sampai 22 dalam renungan tema ketika harta menjadi dilema. Mari berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus bekerja. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh menikmati kebaikan Tuhan. Sepanjang malam kami dipelihara dan pagi hari ini kami kembali Tuhan izinkan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Saat ini kami pun akan membaca Alkitab dan akan merenungkannya. Mohon kiranya Engkau kembali mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Jamah kami dengan Roh Kudus, agar kami sungguh mengalami kemuliaan Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Firman Tuhan. Pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena perkataan itu, mukanya muram. Lalu ia pergi dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita hari ini, ketika harta menjadi dilema. Kena buntan moki eanan. Di awal minggu ini, renungan kita menyadarkan bahwa praktek keagamaan yang hanya terlihat melalui aturan dan kebiasaan yang sangat jauh dari arti beriman yang sesungguhnya. Kali ini, bacaan kita lebih khusus berbicara mengenai kecondongan hati kepada harta yang justru menjadi dilema mengikut Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Memperhatikan jawaban orang kaya dalam bacaan ini, dari sudut pandang praktek beragama, sepertinya tidak ada lagi kekurangan. Dengan bangganya ia berkata, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Namun Yesus mengasihi dia dan menegurnya bahwa itu baru sekedar ketaatan bagian luar saja atau ketaatan eksternal. Yesus melanjutkan dengan tantangan menyatakan kasih dengan nilai yang lebih dalam lagi, yaitu juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Responnya apa? Kecewa dan tidak mau melakukannya.
Mungkin saja harapannya adalah Yesus akan memujinya karena praktek beragama menurut aturan sudah baik. Akan tetapi sebaliknya, Yesus menantangnya untuk menyatakan ketaatan aturan agamawinya dengan tindakan nyata dari kasih yang sesungguhnya. Sungguh sebuah ironi apabila seseorang memiliki banyak harta tetapi justru menghambat dia untuk menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya. Semestinya harta benda yang kita miliki menjadi potensi untuk menyatakan kasih kepada orang yang miskin. Kekayaan tidak boleh menjadi penjara, sehingga terjebak di dalamnya dan sulit keluar untuk sesuatu yang lebih bermakna. Harta benda bukanlah jaminan keamanan dan sumber identitas. Ketika kita mampu melepaskan harta benda untuk mengasihi orang lain yang membutuhkan, maka sesuatu yang lebih besar akan kita raih, yaitu harta kekal di sorga. Amin. Mari berdoa. Limpah terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan, kami boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan melalui renungan firman di pagi ini. Kami percaya setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup dalam terang kasih-Mu. Kuasa Roh Kudus akan memenuhi hati kami dengan kasih yang murni yang berasal dari-Mu, hati yang peka terhadap kebutuhan sesama, dan mata yang terbuka untuk melihat kehadiran-Mu dalam setiap orang. Mohon berkat-Mu pada kami hari ini dalam setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik di rumah, di sekolah, dalam pendidikan, di pekerjaan, usaha-usaha yang kami jalankan, perjalanan-perjalanan dan di mana-mana kami berada. Pakailah kami untuk menyebarkan kasih-Mu dimanapun kami berada. Kami taruhkan kehidupan kami kepadamu untuk kami jalani hari ini karena kami yakin bahwa Allah menyertai kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan berada dalam kelemahan tubuh, yang mengharapkan pemulihan dari Tuhan, yang berduka cita, yang mengalami pergumulan. Tuhanlah yang memulihkan keadaan dan selalu memberi topangan dan jalan keluar. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan pada saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia perkawinan, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga dan pendidikan. Tuhan berkati dan genapi sukacitanya dengan senantiasa menaikkan syukur kepadamu. Diberkatilah para orang tua kami dan dilindungi dalam usia indah mereka, agar selalu sehat, bahagia, dan bersukacita dalam Tuhan bersama keluarga. Kami mohon kiranya Engkau melawat negeri kami Indonesia dengan kasih dan anugerah-Mu, pulihkan yang rusak, kuatkan yang lemah, dan teguhkan yang berdiri di jalan kebenaran. Berikan para pemimpin kami hikmat untuk memimpin dengan bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, serta keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih karena Engkau telah mendengar setiap permohonan dan syafaat kami pada pagi ini. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus dan mengamini bahwa kita akan selalu dituntun oleh cinta kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.